Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 2 September 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Guntaraf dengan judul Pemerintah Gereja. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kiranya pada malam hari ini bukalah setiap mata, hati, dan telinga kerohanian kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu Bapa boleh menuntun kami sehingga kami pun boleh mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam buku Kisah 14 ayatnya yang ke-23. Kisah 14 ayat 23 dikatakan, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penetua-penetua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penetua-penetua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Setelah Yesus ke surga, maka tugas-tugas kepemimpinan gereja diserahkan kepada rasul-rasul. Tindakan yang bersifat organisasi yang pertama melalui perundingan dengan orang-orang percaya lain ialah memilih rasul pengganti. Dan karena gereja bertumbuh, para rasul menyadari ketidakmungkinan melaksanakan pemberitaan Injil dan mengatasi masalah-masalah gereja secara bersamaan. Dengan demikian, mereka menyerahkan kepengurusan gereja kepada 7 orang yang diangkat oleh gereja itu sendiri. Walaupun gereja membedakan antara pelayanan firman dan pelayanan meja, sebagaimana di dalam Kisah 6 ayat 1 sampai 4 menerangkan, yang sama sekali tidak dibuat upaya untuk memisahkan iman dan kaum awam dalam pelaksanaan tugas gereja itu. Sesungguhnya 2 dari antara 7 orang ini, Stefanus dan Filipus, telah dicatat karena mereka berkhotbah dengan berhasil. Begitu juga dalam bidang evangelisasi. Perluasan gereja ke Asia dan ke Eropa meminta perlunya mengambil langkah tambahan dalam perorganisasian. Dengan mendirikan sejumlah jemaat baru, para penetua telah diurapi di tiap-tiap jemaat untuk memastikan kepemimpinan yang stabil itu. Apabila sebuah krisis yang terjadi, kelompok yang terlibat dalam meminta diadakan majelis yang lebih besar yang terdiri dari para rasul dan penetua-penetua gereja yang lebih besar. Keputusan-keputusan yang diambil oleh majelis ini dianggap suara Tuhan, sebagaimana dalam Kisah 15 ayat 1 sampai 29 mencatat. Dan kejadian ini menggambarkan kenyataan bahwa bila ada satu isu atau masalah yang mempengaruhi seluruh gereja, majelis, dan pemimpin-pemimpin pada tingkat yang lebih luas daripada gereja di tempat diperlukan, dalam masalah ini keputusan dihasilkan mencakup dan melibatkan semua orang yang terlibat di dalamnya. Perjanjian Baru memberikan penjelasan yang jelas bahwa ketika kebutuhan meningkat, Allah melaksanakan kepemimpinan ini dalam pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan spesifik tersebut. Dengan petunjuknya dan dalam permufakatan dengan jemaat, maka penetua membentuk majelis jemaat. Jika kini diikuti dengan seksama, maka gereja akan terpelihara dari kemurtadatan sehingga memungkinkan untuk memenuhi tugas-tugas besar yang diembankan. Itu yang kita harapkan dengan gereja sekarang ini. Dan marilah kita sebagai anggota gereja, kita tetap doakan kesatuan gereja. Kita boleh bersyukur, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya tuntunan-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami, bagaimana kami harus
melakukan segala tugas yang telah Engkau bantu. Inilah kami Bapa, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.